Saat berada di alam liar, beberapa binatang ada yang memang lebih suka untuk hidup menyendiri dan ada juga yang hidup selalu dengan kelompoknya. Kelompok binatang ini biasanya memiliki sebuah hierarki di mana akan selalu ada yang menjadi pemimpin. Pemimpin dalam kelompok binatang ini tidak selalu berasal dari pejantannya saja, namun betinanya pun ada yang menjadi pemimpin bagi kelompoknya. Kelompok binatang apa sajakah yang menjadikan betinanya menjadi pemimpin? Apa binatang juga menerapkan kesetaraan gender? Untuk lebih jelasnya, mari simak video penjelasan berikut ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan info menarik lainnya, serta share video ini pada orang-orang terdekat kalian. Tikus tanah atau tikus mondo merupakan anggota mayoritas dari keluarga Mammalia Talpidae yang kebanyakan hidupnya akan bersembunyi pada lubang-lubang di bawah tanah. Namun ada beberapa dari spesiesnya adalah akuatik ataupun semi-akuatik. Tubuh dari tikus ini berbentuk silinder dan tertutupi oleh bulu dengan mata kecil yang tertutupi. Persebaran dari tikus tanah ini berada di Amerika Utara, Eropa, hingga Asia. Tikus tanah ini akan hidup dengan kelompoknya yang berjumlah 20 hingga 30 ekor dengan dipimpin oleh satu tikus betina yang sangat dominan. Pada kelompoknya terdapat sebuah hierarki yang hampir mirip dengan lebah, di mana tikus betina yang menjadi pemimpin akan diperlakukan layaknya seperti ratu. Untuk berkembang biak, tikus betina ini akan mencari beberapa pejantan yang terbesar, dan biasanya dapat melahirkan hingga 7 ekor anak pada setiap bulannya. Kemudian setelah tikus betina ini melahirkan, anaknya akan dipenuhi kebutuhannya oleh tikus tanah pekerja. Berikutnya ada hiena yang saat ini hanya ada 2 spesies yang masih hidup, yaitu hiena coklat atau Hyaena brunei yang hidup di selatan Afrika dan hiena loreng atau Hyaena yang hidup di utara Afrika hingga Asia Barat. Hiena ini merupakan binatang karnivora yang dimana sering terlihat berkonfrontasi dengan singa atau cheetah walaupun ukuran tubuhnya lebih kecil. Selama hidupnya, hiena sering ditemukan akan selalu bersama dengan kelompoknya yang dimana ada sebuah hierarki yang menempatkan hiena betina sebagai pemimpinnya. Karena secara fisik, hiena betina memiliki tubuh yang lebih besar ketimbang pejantannya, dan hiena betina juga memiliki mental yang kuat karena tidak takut untuk berkonfrontasi dengan predator lainnya untuk mendapatkan mangsa bagi kelompoknya. Biasanya pada sebuah pertarungan, hiena betina dewasa akan selalu terlihat berada di garis depan. Pan-paniscus atau bonobo merupakan anggota dari keluarga Hominidae yang dulunya dikenal dengan simpanse kerdil. Bonobo sendiri memiliki habitat asli di Afrika Tengah. Sepanjang hidupnya, bonobo akan selalu bersama dengan kelompoknya yang terdiri dari 10 hingga 120 ekor dan akan terpecah lagi ketika mencari makan menjadi subkelompok dengan rata-rata sekitar 5 hingga 23 ekor. Dalam kelompok bonobo, para pejantan biasanya akan hidup berdampingan dan bekerja sama. Namun para betinanya akan terlihat lebih dominan dan kadang ada subkelompok lagi yang isinya hanya bonobo betina saja untuk membentuk persekutuan melawan kelompok pejantan. Bonobo betina dewasa yang menjadi pemimpin dalam sebuah kelompok memiliki cara unik dalam meredakan konflik yang ada pada kelompoknya, yaitu dengan menggunakan tangan atau kakinya untuk menyentuh alat kelamin dari bonobo yang sedang gelisah dalam berkonflik. Singa atau Panthera leo merupakan anggota dari keluarga Felidae yang banyak ditemukan di benua Afrika. Umur harapan hidup singa yang ada di alam liar berkisar antara 10 hingga 15 tahun. Sedangkan jika berada di penangkaran bisa mencapai lebih dari 20 tahun. Saat berada di alam liar, singa kadang terlihat sendiri walaupun sebenarnya akan lebih banyak waktunya berada dengan kelompoknya. Biasanya, kelompok dari singa ini terdiri dari seekor pejantan dan beberapa betina, sehingga pemimpin yang ada dalam kelompok singa lebih sering berasal dari singa betina. Singa betina sendiri terlihat lebih aktif dan cenderung lebih unggul dalam berburu karena dapat bergerak cepat dengan ukuran tubuhnya yang lebih ramping. Untuk kebutuhan makan dan membesarkan anak adalah tugas dari singa betina. Sedangkan singa jantan memiliki tugas untuk menandai teritorinya dan bertarung dengan singa-singa lainnya yang melanggar batas wilayah. Saat ini hanya ada 2 spesies gajah saja yang tersisa, yaitu Elephas maximus atau gajah Asia dan Loxodonta africana atau gajah Afrika. Keduanya masih termasuk dalam keluarga yang sama, yaitu Elephantidae. Yang paling mencolok dalam membedakan kedua spesies gajah ini adalah dari ukurannya, di mana gajah Afrika memiliki tubuh yang lebih besar ketimbang dengan gajah Asia. Gajah memiliki kebiasaan untuk hidup dengan kelompoknya dan menganut sistem matriarki yang di mana gajah betina akan memimpin sebuah kelompok. Biasanya, gajah betina yang menjadi pemimpin kelompok merupakan gajah betina dengan tubuh besar dan paling tua di antara betina lainnya.
Dalam kelompok yang dipimpinnya, biasanya akan terdiri dari 6 hingga 12 ekor gajah. Tugas dari pemimpin kelompok yaitu melindungi dari ancaman, mengarahkan pada tujuan tertentu, dan selalu memperhatikan kebutuhan kelompoknya. Selain binatang darat, ada juga binatang laut yang hidup secara berkelompok dan betinanya sebagai pemimpin, seperti orca atau paus pembunuh yang termasuk dalam kelompok Delphinidae. Sebenarnya, orca sendiri lebih dekat kekerabatannya dengan lumba-lumba ketimbang dengan paus itu sendiri. Selama hidup di lautan, orca akan lebih banyak menghabiskan waktu dengan kelompoknya yang bisa terdiri dari 100 ekor orca. Dalam kelompok orca ini akan dipimpin oleh betina yang sudah mengalami masa menopause saat menginjak usia sekitar 50 tahun. Betina ini dipilih oleh kelompoknya karena sudah banyak mengasah naluri bertahan hidupnya. Tugas dari pemimpin kelompok yaitu mengarahkan kelompoknya dan memenuhi semua kebutuhan makan. Angka harapan hidup orca di alam liar bisa mencapai usia hingga 90 tahun.